Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wibowo. Saya dari kelas C10. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang akhlak dalam bernegara. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman kita tentang agama Islam. Latar belakang. Akhlak merupakan nilai dasar yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan peran sebagai warga negara, tidak cukup hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga harus disertai dengan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab di tengah berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, intoleransi, dan rendahnya kesadaran hukum. Penguatan akhlak menjadi kunci untuk menciptakan negara yang berkeadaban dan bermartabat. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sikap, perilaku, atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan akhlak. Akhlak tidak hanya tampak dari ucapan, tetapi juga dari tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik mencerminkan kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama manusia, serta terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, akhlak memiliki arti penting sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai warga negara. Akhlak dalam bernegara mencakup perilaku taat terhadap hukum dan peraturan, jujur dalam menjalankan tanggung jawab, adil dalam memperlakukan sesama, serta memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air. Akhlak yang kuat menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Tanpa akhlak, kehidupan bernegara akan mudah terjerumus ke dalam kekacauan, konflik, dan penyimpangan nilai. Akhlak dalam bernegara sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Berikut prinsip akhlak diterapkan dalam bernegara. Kejujuran, prinsip akhlak yang sangat penting dalam bernegara. Keadilan adalah prinsip akhlak yang memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Tanggung jawab, prinsip akhlak yang memastikan bahwa setiap warga negara dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Empati, prinsip akhlak yang memastikan bahwa setiap warga negara dan pemerintah dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kerjasama, yaitu prinsip akhlak yang memastikan bahwa setiap warga negara dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan prinsip akhlak tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Akhlak bernegara dalam Islam. Akhlak bernegara didasarkan pada perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan pemimpin atau ulil amri sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang mencerminkan pentingnya kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atihullah wa atihur rasula wa ulil amri minkum fa in tadzajartum fi say'in faruduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Contoh akhlak baik dalam bernegara. 1. Patuh bayar pajak bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk cinta nyata pada bangsa, membantu membangun jalan sekolah dan masa depan negeri. Seperti membayar pajak motor, pajak rumah, dan pajak lainnya. 2. Bersih dari korupsi. Integritas adalah harga mati, tidak menyentuh yang bukan hak, demi keadilan dan masa depan yang bersih. Semoga pemerintah berbijaksana dan amanah menjalankan tugasnya dan tidak ada korupsi. Amin. Yang ketiga, menjaga ketertiban umum. Menjadi warga negara yang sadar dan peduli. Tertib bukan karena diawasi, tapi karena bertanggung jawab. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya adalah kekayaan bangsa. Menghargai perbedaan berarti merawat persatuan. Aktif dalam solusi sosial dan pemilu. Berperan, bersuara, dan peduli. Satu aksi kecil bisa membawa perubahan besar untuk negeri tercinta. Tantangan akhlak baik dalam bernegara. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, akhlak dalam bernegara menghadapi banyak tantangan. Maraknya kasus korupsi, penyebaran berita bohong, intoleransi, serta rendahnya kesadaran hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai moral mulai tergeser oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, pengaruh budaya luar yang tidak disaring dengan bijak juga dapat melemahkan karakter dan kepribadian bangsa. Tantangan-tantangan ini harus disikapi dengan serius agar kehidupan bernegara tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Seperti link-link bodong yang di-share, seperti link bank, itu harus hati-hati dan waspada. Di masa sekarang banyak sekali penipuan. Upaya menumbuhkan akhlak baik dalam bernegara. Menumbuhkan akhlak dalam kehidupan bernegara memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun lembaga pendidikan. Pendidikan karakter sejak usia dini sangat penting agar nilai-nilai moral tertanam kuat dalam diri generasi muda. Selain itu, keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan budaya akhlak yang baik.
penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta penggunaan media sebagai sarana edukasi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat akhlak dalam bernegara. Akhlak pemimpin dalam bernegara. Pemimpin yang memiliki akhlak mulia akan menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Akhlak dalam kepemimpinan mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap rakyat. Seorang pemimpin yang berakhlak tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, melainkan menggunakan kewenangannya untuk kebaikan bersama. Dalam konteks bernegara, akhlak pemimpin menentukan arah kebijakan dan keberhasilan membangun bangsa. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang tidak hanya cerdas tetapi juga bermoral tinggi. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan bernegara. Sebagai penerus bangsa, anak muda harus dibekali dengan pendidikan moral dan tanggung jawab sosial. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang berani menyuarakan kebenaran, menolak ketidakadilan, dan aktif dalam kegiatan sosial yang membangun. Dengan akhlak yang kuat, generasi muda akan menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Kesimpulan, akhlak dalam bernegara merupakan pilar penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang bermartabat, adil, dan damai. Dengan akhlak, setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab, menjunjung kejujuran, keadilan, serta menghormati sesama. Akhlak yang kuat tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seseorang, tetapi juga menentukan arah dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai akhlak harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, serta diperkuat melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, dan kesadaran kolektif seluruh masyarakat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini informatif dan inspiratif tentang akhlak dalam bernegara. Amin. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari presentasi ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.